Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bararah. Amma ba'd. Ayuhal muslimuna wal muslimati rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Puan-puan, cincin dan tuan-tuan, saudara-saudara sekalian, jamaah yang insya Allah dirahmati Allah. Hari ini 17 Safar. Marilah kita tetap taat kepada Allah Azizul Jabbar, bertauladan kepada Nabi Muhammad Rasulul Mu'tabar dengan iman yang tegar dan senantiasa menghadapi segala yang mencabar dengan sikap yang sabar, supaya di dunia kita tidak terjajar dan di akhirat tidak terkapar. Kita mulai pengajian dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal surah Al-Baqarah, Allah menegaskan pada ayat 3 dan 4, di awal dan di akhir ayatnya itu, bahwa tanda-tanda hamba Allah yang benar-benar beriman dan bertakwa itu ialah beriman kepada beriman kepada yang gaib dan yakin terhadap hari akhir. Allazina yu'minuna bil ghaib. Hamba-hamba Allah yang beriman kepada yang gaib. Wa bil akhiratihum yuqinun, dan terhadap hari akhir mereka yakin. Hal itu ditegaskan Allah, sebabnya ialah yang gaib itulah yang lebih penting daripada yang nyata. Yang akhir itulah yang lebih penting daripada yang awal. Tapi yang awal ditentukan oleh yang akhir. Mana contohnya? Kita dihidupkan oleh Allah dengan dua yang gaib. Yang pertama, nyawa. Akibat ada nyawa, sesuatu itu hidup. Itulah yang nanti akan diambil oleh Allah. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernapas, yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Kemudian Allah berikan pula ruh. Ruh juga gaib. Dengan nyawa kita hidup, dengan ruh kita menyadari bahwa kita hidup. Contoh, orang yang tidur, orang yang pingsan, orang yang koma, dia hidup, tapi dia tidak menyadari hidupnya. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan orang terhadapnya, dia tak peduli. Tapi setelah Allah kembalikan ruhnya, dia hidup dengan nyawa, dan dengan ruh itu dia menyadari kehidupan. Jangan coba-coba macam-macam dengan dia. Dia tidak akan sudi, bahkan boleh jadi akan melawan. Nah saudaraku, maksud saya, dunia ini sesuatu yang nyata. Sama dengan badan jasmani kita. Akhirat itu sesuatu yang gaib. Samalah dengan nyawa dan ruh kita. Jasmani kita ini hanyalah seonggok bangkai kalau tidak ada nyawa dan ruh. Akhirat kita tidak akan dapat kita capai dengan hidup yang bernilai kalau di dunia ini kita abaikan untuk mempersiapkan bekal terhadap terhadap kehidupan yang kekal itu. Maka mari kita simak apa yang Allah firmankan pada surah ke-67. Al-Muluk ayat yang kedua. Allazi khalaqa mauta wal hayah. Allah lah yang menciptakan mati dan hidup. Ayat itu untuk hamba Allah yang hidup, manusia dan jin.
Mengapa Allah sebutkan mati terlebih dahulu? Karena kematian itulah akhir dari kesempatan untuk mempersiapkan hidup yang lebih baik setelah kematian yang itu gaib. Maka Allah mengingatkan kepada mereka yang hidup, Allazi khalaqa mauta wal hayah. Allah lah yang menciptakan mati, wahai segala yang hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuannya untuk menguji siapa yang paling terbaik amalnya. Dan Allah menjadikan waktu kematian kita itu gaib bagi kita. Wabil akhiratihum yuqinun. Dan hari akhir itu kalian wajib yakin. Akhir itu ada dua. Yang pertama, akhir dari kehidupan kita di dunia dengan kematian. Yang kedua, akhir dari kehidupan di dunia ini dengan kiamat. Kita tidak tahu bila kita mati, di mana kita mati, dalam keadaan bagaimana kita mati. Oleh karena itu, badan jasmani kita yang nyata ini, yang dihidupkan oleh Allah dengan dengan nyawa dan ruh yang gaib, harus melakukan hal yang baik-baik saja. Hal-hal yang diridhoi oleh Allah, yang ditauladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diamalkan oleh para sahabat dan para pengikut setelah itu, supaya kematian kita husnul khotimah. Macam mana kalau kita mati sedang bertinju, sedang berkelahi, sedang bertengkar, sedang bertekak? Baanya kalau awak mati ketika tingkah laku awak galia, parangai ndak sendereh, laku ndak rancak. Kita ndak tahu. Makanya Allah katakan, wa ma lizzalimina min ansar. Allah tidak akan menolong mereka yang zalim, yang menganiaya dirinya. Siapa mereka itu? Mereka tidak menyadari bahwa hidup mereka bakal mati, dan mereka tidak menyadari, mereka tak tahu bila mereka mati, sehingga leluasa saja melakukan hal-hal yang tidak baik. Diamanahkan oleh Allah mengurus orang, tapi kerjanya menguruskan orang. Diamanahkan oleh Allah mewakili orang, tapi kerjanya menjahili orang. Maka kata Allah pula, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Pergunakanlah dari apa saja yang Allah berikan untuk kebaikan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kalian lupakan nasib kalian di dunia. Akhirat yang Allah dahulukan, bukan dunia. Padahal akhirat itu gaib. Tadi mati Allah dulukan, baru hidup. Padahal mati itu gaib, hidup nyata. Pada ayat ini Allah tegaskan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Akhirah itu gaib. Wala tansa nasibaka binad dunya. Tapi jangan lupakan nasib Anda di dunia. Jamaah sekalian, dari gerak waktu saat ke saat, tiap sekon ke sekon, dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dia meniti jembatan Siratal Mustaqim yang gaib itu. Sebagai contoh, saya tadi berdakwah menyampaikan kaji pukul 12 lewat 22 menit. Sekarang pukul 12 lewat 28 menit. Berarti sudah 6 menit. 6 menit itu kita meniti jembatan kegaiban menuju kenyataan. Dan kemudian nanti kita menuju lagi kepada kegaiban pukul 12.30 dan seterusnya. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Boleh jadi saya sedang berceramah ini tiba-tiba mati. Jamaah yang sedang duduk tiba-tiba mati. Tidak ada yang tahu. Maka kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah Anda sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada Anda. Sebelum datang kematian itu, persiapkan selagi hidup di dunia ini untuk kepentingan akhirat dengan berbuat baik.
Dan Allah amat sangat santun bahasanya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah anda sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada anda. Macam mana pula kita dapat berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada awak ni? Tidak usahkan kita menyamai perbuatan baik Allah, menyamai perbuatan ibu bapa awak aja tak bisa. Begitulah santunnya Allah. Seumur hidup kita bertungkus lumus beribadah kepada Allah, belum terbalas lagi kebaikan ibu bapa awak, lebih-lebih lagi kebaikan Allah dan Rasul. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Wala tufsidu fil ard. Jangan anda rusak kehidupan anda selagi di bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang merusak kehidupannya. Terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah, yang bisa begitu hanyalah orang yang benar-benar beriman, yang meningkatkan imannya itu dengan mengamalkan Islam secara utuh menyeluruh. Udkhulu fis silmi kafah. Bukan separuh-separuh, supaya imannya tak rubuh tapi tegak menjadi takwa. Caranya ialah dengan menjaga dan memelihara ketaatan kepada Allah, memelihara ibadah amal solehnya yang dipandai dengan menjaga dan mengamalkan solatnya, karena solatlah tolok ukurnya. Mengapa umat Islam sekarang tersadai dan tergadai? Tidak menjadi pemenang tapi menjadi pecundang. Tidak menjadi penentu tapi yang ditentukan. Penyebabnya ialah banyak betul di antara umat Islam yang lebih kurang 2,5 miliar di dunia ini yang belum benar-benar beriman sehingga belum bertakwa karena belum benar-benar menjaga solatnya. Berapa persen orang yang memulai hidupnya sebelum pergi kemana-mana tapi melangkah ke masjid? Sebagaimana Rasulullah sebelum dia pergi mi'raj kepada Allah, keluar rumah pertama kali ialah ke Masjidil Haram. Jadi kita kalau keluar dari kegelapan itu ialah tembus kegelapan subuh itu dengan ke masjid terlebih dahulu. Balik dari rumah baru lakukan kegiatan. Fa iza qudiyatis shalah fantasiru fil ard. Seusai kalian salat baru kalian bertebar berusaha. Bagaimana Allah akan merahmati usaha kita dengan barokahnya kalau usaha itu kita mulai tidak dengan terlebih dahulu melaksanakan sholat dan tidak kita lanjutkan sebelum melaksanakan sholat. Maka ada rentangnya. Sebelum kalian melakukan aktivitas kehidupan yang lain, maka pergilah anda berjamaah subuh ke masjid. Ketika anda sedang asik-asik bekerja, tinggalkan kepekerjaan itu dengan melaksanakan sholat zuhur. Ketika anda hendak rehat, awali rehat anda dengan sholat asar. Atau awali akhir hidup anda dengan sholat isya. Antara rentang asar dan maghrib itu beristirahatlah anda. Inilah penyebab umat Islam di seluruh dunia tidak lagi menjadi penguasa tapi dikuasai. Sebab mereka tidak menjaga dan memelihara titian ghaib kehidupannya itu dengan berserah kepada Allah pada as-siratal mustaqim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Katakan sesungguhnya aku berada pada hidayah Allah di jalan yang lurus. Dinan qiyamam milata Ibrahim hanifa. Itulah din yang dilaksanakan dengan teguh oleh Ibrahim yang berhati lurus dan berpikiran tulus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak memperserikatkan Allah dengan segala sesuatunya. Artinya apa? Dia tidak berharap kepada yang lain kecuali berharap kepada Allah. Dia tidak berharap dengan dunia ini, dengan pangkat, dengan tahta, dengan jabatan, dengan harta, dengan kekayaan, dengan kecantikan, dengan pangkat dan ilmu, tapi itu hanya jalan. Semuanya dia berharap kepada Allah. Makanya dia meminta kepada Allah. Wajburni, cukupkan segala keperluanku. Warfa'ni, angkat derajatku.
Warzukni, beri rezekiku. Wahdini, beri hidayah kepadaku. Wa'fu anni, dan berikan kesehatan kepadaku. Oleh karena itu jangan kita diperbudak oleh kerja. Jangan diperbudak oleh dunia, tapi diperbudaklah oleh Allah. Bekerjalah karena Allah untuk mendapatkan dunia karena Allah. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Mohon ampun saya kepada Allah, minta maaf saya kepada jamaah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik minal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.